Ya, kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Silmi dan kita sudah tersambung bersama Pak Faisal Riza, yaitu Ketua Komisi 6 DPR RI. Pak Faisal. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, tadi kami sudah banyak mendiskusikannya dengan Pak Silmi dan juga Bu Dini terkait dengan industri baja di tanah air. DPR sebagai fungsi pengawasan, apa yang ingin input yang ingin diberikan dalam hal ini agar industri baja ini kembali bangkit? Ya, selamat malam Mbak Popi, selamat malam Pak Silmi sama Bu Dini. Terima kasih. Memang DPR prihatin karena sebenarnya bukan hanya industri baja, tapi sektor-sektor yang lain kita merasa setelah beberapa bulan mengalami COVID ini, terpuruknya itu luar biasa dan punya dampak ke sektor-sektor di bawahnya. Nah, khusus industri baja, memang kami sudah melihat di awal-awal tahun juga pelambatan di beberapa sektor infrastruktur dan pembangunan itu berpengaruh pada industri baja. Nah, yang kita makin khawatir adalah karena masuknya impor baja yang berlebihan. Nah, kekhawatiran itu menyebabkan kita waktu itu sempat membentuk panja ekspor impor untuk membahas semua masalah-masalah di industri, nah khususnya di industri-industri yang agak terpukul berat ini, termasuk industri baja. Nah, terhadap Kementerian Perdagangan kami sudah meminta agar melakukan pengaturan yang selektif terhadap permintaan impor industri baja. Juga terhadap Kementerian Perindustrian kita kasih memberikan masukan supaya mulai memperkuat industri nasional kita, yang kita berharap dalam sektor ini Krakatau Steel dan industri serupa di baja ini bisa lebih diutamakan untuk memperkuat baja nasional kita. Nah, dalam perhitungan kita, kalau COVID ini bisa berakhir atau bisa menurun pada kuartal kedua, maka kita bisa mendorong percepatan proyek-proyek yang sempat tertunda itu bisa digeber, dan itu tentu akan mendorong industri baja kita lebih bergerak dinamis. Baik. Di kuartal kedua ini. Baik. Nah, di masa sidang yang akan datang kita memang akan lebih fokus membahas atau mengundang pemerintah terutama di sektor infrastruktur, sehingga kita bisa bisa mendorong agak serius, termasuk di dalam industri baja, bergeliat lagi di kuartal kedua. Baik, oke. Saya langsung ke Pak Silmi. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya inputnya kepada pemerintah? Stimulus apa yang saat ini sedang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, dan strategi apa yang mungkin bisa dipikirkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini? Dalam konteks industri baja, kami kan sudah mengajukan adanya dana talangan atau dana penempatan pemerintah yang kita akan gunakan sementara, ya, dalam hal ini untuk kita mendorong agar industri hilir daripada baja dan industri pengguna daripada baja ini bisa terus mendapatkan suplai bahan baku dari kami. Ya. Karena kami adalah industri di hulu, kita mensupport adalah industri di hilir dan pengguna baja. Ini besarnya 3 triliun, ya.
dan saya sudah ketemu Pak Faisal dalam RDP beberapa hari yang lalu dan mendapatkan support dari DPR dalam konteks dana talangan atau apapun namanya, bahkan sampai disebutkan kenapa tidak penyertaan modal negara saja gitu kan. Nah ini menurut saya ada salah satu angin segar untuk supaya industri, pengguna industri hilir ini bisa terbantu dalam konteks modal kerja. Karena dengan kita bisa mensuplai dengan relaksasi, ini akan mendorong mereka bisa beroperasi. Nah, concern kami kan waktu itu adalah kalau misalnya mereka sampai kolaps, import masuk, ya, dan kemudian hilirnya ini mati, maka kita tidak bisa lagi menjual kepada hilir karena kita ada di industri hulu. Nah, hal-hal semacam ini akan membantu. Terus kemudian juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dini kaitan dengan ada 30% yang memang tidak bisa dibuat. Tetapi juga ada yang 70% ini tetap diimport. Nah, apa-apa yang sudah bisa dibuat di Indonesia ini bisa dilindungi, ya. Kalau mengenai harga dan lain sebagainya itu selama bersaing secara fair, saya yakin industri dalam negeri bisa bersaing. Tapi kalau dengan adanya misalnya kecurangan seperti tax rebate, tentu kita tidak bisa, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah TKDN, ya, tingkat kandungan dalam negeri. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga tidak cermat karena TKDN terhadap suatu proyek, ketika mendesain atau engineering, desain engineeringnya, yang mendesain itu luar negeri, sehingga mereka mengatur agar apa yang diproduksi dalam negeri itu tidak bisa masuk. Baik. Nah, harusnya kan kalau kita mulai itu dari engineeringnya pun diatur supaya bisa menggunakan produk dalam negeri. Nah, hal-hal semacam ini yang memang detail ini sangat penting, gitu. Bukan hanya dari sisi policy, tetapi implementasi harus dikawal agar keinginan presiden, keinginan pemerintah bisa dapat terdeliver dengan baik. Oke, baik. Ini PR-nya adalah bagaimana mengawalnya. DPR dari sisi pengawalan atau juga fungsi pengawasan, bagaimana soal impor baja ini? Apa yang akan dilakukan? Singkat saja, Pak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya beberapa PR untuk mendorong industri dan sektor-sektor yang terdampak COVID ini. Ini bergerak di kuartal kedua, makanya di masa sidang berikutnya, ini karena masa sidang sekarang ini kan sampai tanggal 16 Juli ini, berarti Agustus setelah kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, setelah itu kita akan memasuki masa sidang berikutnya, itu kita akan mendorong serius sekali industri-industri yang banyak tertunda, proyek-proyek yang banyak tertunda. Nah, kami sudah membuat desain supaya semua KL, Kementerian Lembaga, ikut serta membahas bersama-sama. Kita kan selama ini melihat bahwa seringkali itu problem itu muncul proyek susah berjalan atau lama prosesnya, itu semata-mata karena koordinasi di antara KL. Nah, kami sudah koordinasi untuk membuat semacam KPI di dalam rapat-rapat yang kita akan buat nanti. Itu semua KL terlibat sehingga masalah-masalahnya bisa ketemu dan bisa mendorong lebih cepat bergeliatnya ekonomi kita. Nggak susah kok itu untuk mendorong itu. Baik. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan itu memang soal impor baja, karena sudah banyak orang yang industri baja nasional kita berkali-kali berteriak mengenai impor baja yang seringkali tidak sesuai atau mengandalkan kelonggaran impor untuk menekan industri baja nasional kita. Nah, Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pintu impor ini kita juga akan panggil supaya ikut bekerja sama. Memang tidak ada larangan untuk impor, tetapi
kita juga punya kepentingan nasional. Pada saat seperti sekarang, kepentingan nasional menjadi nomor satu ketika ekonomi kita makin lama makin tertekan. Di dunia manapun, di negara manapun, sekarang sedang bicara kepentingan nasional masing-masing. Oleh karena itu, demi kepentingan nasional juga kita mulai harus mengatur agak selektif impor baja kita. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pak Faisal, terima kasih untuk informasinya. Dan juga Pak Silmi, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kami harapkan bahwa industri baja kita bisa bangkit kembali begitu ya di tengah kondisi pandemi yang ada. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Selamat malam, sampai jumpa.